Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharepedia. Mandi bisa membuat tubuh kita kembali segar setelah beraktivitas seharian. Tak hanya sekedar membersihkan kotoran, mandi juga sangat dianjurkan sebelum kita melakukan ibadah. Ternyata, mandi gak boleh dilakukan di waktu-waktu tertentu. Dalam Islam, ada 3 waktu mandi yang harus dihindari karena berdampak buruk. Yang pertama, 30 menit setelah asyar. Waktu mandi yang dilarang dalam Islam yang pertama adalah tepat 30 menit setelah masuk waktu asar. Mandi di waktu tersebut kemungkinan bisa membuat tubuh terasa semakin lelah. Setelah masuk waktu asar, darah yang mengalir dalam tubuh kita sedang panas-panasnya. Jika kita mandi dalam kondisi tersebut, maka tubuh kita juga akan terasa lebih lelah dan juga tidak bersemangat. Yang kedua, setelah maghrib. Selanjutnya, waktu mandi yang dilarang dalam Islam adalah setelah masuk waktu maghrib. Di interval waktu tersebut, jantung kita akan mulai menurunkan aktivitasnya alias mulai melemah. Selain kondisi jantung, mandi setelah masuk waktu maghrib juga bisa meningkatkan munculnya potensi gangguan pada sistem pernafasan seperti paru-paru basah. Sebaiknya hindari mandi di waktu setelah maghrib. Yang ketiga, selepas isya hingga jam 12 malam. Setelah masuk isya sampai jam 12 malam adalah waktu mandi yang dilarang dalam Islam. Mengapa demikian? Di waktu tersebut, jantung kita sedang beristirahat. Oleh karena itu, mandi selepas waktu masuk isya kurang baik dan kesehatan jantung. Jika kita terlalu sering mandi di jam tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan potensi kerusakan pada jantung. Kira-kira kapan waktu yang terbaik untuk mandi? Setelah tahu waktu mandi yang dilarang dalam Islam, berikut 2 waktu mandi yang sangat dianjurkan. Ada baiknya membersihkan diri di waktu-waktu ini agar tidak menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Yang pertama, mandi di waktu subuh atau setelah subuh. Di saat subuh, kandungan ozon dalam air akan lebih tinggi. Mandi di waktu subuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dan selain itu, kadar ozon yang cukup tinggi juga bisa membuat kulit segar dan awet muda. Yang kedua, mandi di waktu asyar. Selain di waktu subuh, mandi saat masuk waktu asar juga bisa meningkatkan sistem imun, sehingga tubuh lebih sehat dan tak mudah terserang penyakit. Nah, itu dia penjelasan tentang 3 waktu mandi yang dilarang dalam Islam. Dan tahukah kalian, dalam Islam ada yang dinamakan mandi air garam. Dalam Islam, sihir merupakan salah satu ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai seseorang dengan bantuan setan. Air garam disebut bisa menjadi penangkalnya. Apakah betul? Sihir biasanya dihentikan dengan upaya menyakiti orang lain dengan ilmu-ilmu yang dimiliki. Sihir dalam konteks ini merupakan ilmu hitam yang bisa melukai orang lain karena bantuan setan dan berbeda dari sulap yang merupakan seni pertunjukan. Sering dapat dilakukan dengan berbagai motif seperti iri hati, sakit hati, ingin merusak hubungan, dan lain sebagainya. Almarhum Syekh Ali Jaber pernah mengungkapkan bahwa salah satu amalan yang dapat menangkal sihir adalah dengan menggunakan air garam. Dan ia juga kemudian menjelaskan, masyarakat cukup mengambil air yang berisi air garam dan air tersebut dibacakan beberapa ayat, mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, hingga Anas. Setelah dibacakan surat-surat tersebut, air garam kemudian diminum dan digunakan untuk mandi. Syekh Ali Jaber berharap dengan menggunakan air garam dapat membawa pikiran, jiwa, masyarakat menjadi lebih tenang. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe